Akang dan Teteh, sekarang kita lanjut ya. Jadi wajar bagi sejumlah orang mengatakan memaafkan itu kalau definisinya seperti itu sulit dong Kang Asep. Betul. Karena yang ada di dalam benak kita adalah kalau Anda membuat sebuah gambar, ada seseorang memberikan angka plus, angka minus, kita harus membayarnya dengan plus kan begitu. Jadi kalau definisi pemaafan itu kita buat sebagai formula matematik, maka M atau memaafkan sama dengan orang memberikan A memberikan minus, kita menjawabnya dengan plus. Kan gitu ya. Orang memberikan minus 3, kita memberikannya plus 4. Orang memberikan minusnya 6, kita memberikannya plus 7. Terus seperti itu. Nah, bagi sejumlah orang, kalau misalnya kita formulasikan dalam matematik seperti itu, nah, maka memaafkan menjadi sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Ya karena umumnya kita adalah ingin melakukan balas yang setimpal. Umumnya kita adalah reaktif. Arti dari kata reaktif adalah tindakan-tindakan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain mukul, kita mukul. Orang lain meludah, kita meludah. Orang lain berteriak, kita berteriak. Orang lain nyubit, kita nyubit. Itu kan namanya reaktif. Jadi tindakan kita sangat dipengaruhi dengan tindakan-tindakan orang lain. Tindakan kita hanya muncul kalau ada tindakan orang lain. Nah, sayangnya memaafkan itu adalah bukan kegiatan reaktif. Memaafkan itu justru untuk melakukan kegiatan pemaafan dibutuhkan kegiatan yang penuh kesadaran. Untuk kegiatan memaafkan dibutuhkan justru adalah kegiatan yang benar-benar adalah bukan hanya otomatis, tetapi dia adalah dilandasi atas sebuah kesadaran, dilandasi atas sebuah prinsip, dilandasi atas sebuah pemikiran yang tepat. Nah, karena tanpa kesadaran tidak mungkin terjadi yang namanya proses pemaafan. Nah, saya seringkali bertanya begini kalau di dalam kelas publik nih, Akang dan Teteh. Oke Pak, Bapak nggak setuju sama definisi ini, boleh-boleh saja. Andai kata saja, saya ingin tanya kepada Bapak di hari ini nih, coba Bapak sebutkan orang-orang yang berbuat kebaikan walaupun kecil. Misalnya nyiapin teh manis, itu berbuat kebaikan juga, misalnya anak Bapak. Dia sebutin tuh, wah, oh di rumah saya yang berbuat kebaikan kepada saya hari ini si Anu. Pada waktu saya keluar rumah, kemudian saya ketemu dengan tetangga, dia berbuat kebaikan saya dalam bentuk ini. Kemudian saya berjalan ke pasar, kemudian saya naik gokar, dan di gokar, kemudian saya mendapatkan kebaikan dalam bentuk dari si pengemudi gokar. Nah saya tanya, Pak, apakah kebaikan-kebaikan mereka itu Bapak otomatis enggak melakukan kebaikan yang senilai dengan kebaikannya? Nah menjadi menarik nih orang-orang ini kalau kita tanya begitu justru heran jawabannya tidak. Jadi betapa sebenarnya kalau kita cermati diri kita sebagai manusia, kita ini pelit sebenarnya, kita ini bakhil, kita ini greedy, kita ini serakah, kita pengen dapat segala macam, tapi kita nggak mau memberi. Ya, termasuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, tidak otomatis, tidak serta-merta kita melakukan kebaikan hal yang sama. Nah, sehingga bagi kita menjadi sulit nih. Pemaafan menjadi sulit dong Kang Asep. Ya iya tuh. Kalau dimulainya dari reaktif. Jadi kalau dimulainya dari reaktif, saya nunggu dulu orang melakukan sesuatu sangat sulit. Sangat bahkan boleh dikatakan saya ingin mengatakan kalau rutenya mulainya dari situ, rute itu menjadi sama dengan Anda melalui jalan yang cukup terjal, banyak lubang, licin, peluang tergelincir ke jurang besar. Nah sehingga berarti kita kalau mau ya jangan melewati jalur itu, jangan melewati jalan itu. Karena jalan seperti itu jadi ribet, ruwet gitu. Dan jalan-jalan seperti itulah yang paling banyak dilewati banyak orang dalam rangka memaafkan. Atau terus kalau kayak gitu lewat jalan mana Kang Asep? Sebentar lagi. Kita akan sampai ke jalan yang perlu kita lalui supaya kita mudah dalam rangka kita melakukan kegiatan pemaafan.